Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang untuk berdiri. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah. Muliakanlah Tuhan Allah dengan menyanyi NKPI 82, Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Inilah nats pembimbing kita di saat ini. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyi Yesus memanggil. Memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah
sambil mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, bahwa kami telah berbuat dosa dalam pikiran kami, berpalinglah kepada kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca Alkitab yang diambil dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Filipi 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Filipi 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Oleh seorang pelayan khusus. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berbahagia semua orang yang mendengar firman Tuhan serta menaruh itu di dalam hatinya. Terpujilah akan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita melalui kita mengucapkan pengakuan iman Rasul. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita dari bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah
Disilakan dulu. Persekutuan saat yang dikasih Tuhan, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang baru kita baca, kita dengar dalam Filipi 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Judul khotbah kita pagi hari ini adalah hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Persekutuan jemaat yang dikasih Tuhan, konsekuensi dari sebuah ketaatan terhadap panggilan Tuhan untuk meneladaninya terkadang sakit untuk berjalan. Jauh dari kenyamanan karena harus menerima perlakuan-perlakuan yang tidak baik, seperti dihindari, dimusuhi, dibenci, malah ditolak. Kondisi seperti itu adalah menjadikan ketaatan semakin langka dan semakin mahal harganya. Manusia pada umumnya lebih suka atau lebih meminati pujian, penghargaan, pengakuan, dan penerimaan. Tipologi seperti ini tersebar di mana-mana, termasuk dalam komunitas orang-orang percaya. Dunia di mana orang-orang percaya terpanggil untuk memberi warna yang menarik, yang terpikat hati siapapun untuk datang pada Kristus. Menjadi kabur oleh keinginan hati untuk dapat memeluk dunia menurut kehendak yang tanpa melalui kepahitan. Jemaat yang dikasih Tuhan, Paulus memiliki pengalaman yang membantu warga gereja untuk menerima konsekuensi dari sebuah ketaatan dengan tetap bersukacita. Paulus menulis surat ini saat dia sedang berada di penjara yang ada di Roma. Walaupun surat ini ditulis dalam penjara, tetapi Paulus tetap mengucap syukur. Paulus tetap berdoa karena dia yakin iman jemaat yang ada di Filipi. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi tergolong tulisan yang paling bernada bahagia di antara tulisan-tulisannya yang lain. Paulus mengungkapkan rasa syukur, kasih dan keyakinan kepada jemaat dengan menggambarkan pengorbanan yang telah dia lakukan adalah untuk mengikuti teladan Yesus Kristus. Paulus memberikan petunjuk kepada jemaat yang ada di Filipi untuk mencontohnya, karena kota Filipi adalah kota yang pertama kali dikunjungi Paulus dalam perjalanan di Eropa. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus memberi dorongan. Paulus mendesak akan jemaat yang ada di Filipi untuk berdiri teguh dalam kesatuan
jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus mengalami banyak hal dalam hidupnya, termasuk pengalaman dalam kerja penginjilan. Beragam tantangan yang harus ia alami dalam mengiring Yesus. Pengalaman Paulus dijadikan contoh bagi teman-teman sepelayanannya tentang beratnya dan kerasnya tantangan dalam mengikuti teladan Kristus. Berat dan kerasnya tantangan serta penderitaan yang dialami Paulus tidak memudahkan, bahkan menghilangkan sukacita dan syukurnya kepada Tuhan, apalagi meninggalkan komitmen pengabdian dan ketaatannya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Filipi 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7 ini adalah merupakan satu gambaran prinsip hidup orang beriman dalam meresponi kesukaran apapun yang dialaminya, yakni tetap bersukacita, tetap melakukan kebaikan, untuk menjadi kesaksian bagi semua orang yang tidak khawatir, tetapi tetap berdoa dan tetap bersyukur. Setia menjalani prinsip-prinsip hidup, maka jaminannya adalah kehidupan yang diberkati dengan damai sejahtera dari Tuhan. Nasihat Paulus menitik beratkan pada sikap hati yang tidak bergantung pada suatu keadaan. Keadaan jemaat yang ada di Filipi berada dalam kekhawatiran, berada dalam kecemasan, kesedihan atas pemenjaraan yang dialami oleh Paulus. Mereka turut merasakan penderitaan yang ada, yang dialami oleh Paulus. Paulus memahaminya dan menulis surat ini untuk memberi semangat dengan kata-kata menghibur serta cara mengungkapkan kesedihan dengan tetap bersukacita, melakukan kebaikan, berdoa dan bersyukur sebagai tanda ganti kekhawatiran. Himbauan Paulus ini berdasarkan pada pengalaman serta keadaan yang sementara ia alami, sekalipun sakit yang tidak terkatakan, namun ia tetap dalam suasana hati yang penuh sukacita. Bahkan masih terus memberikan bimbingan-bimbingan rohani melalui suratnya kepada jemaat. Inilah sikap yang ditunjukkan Paulus, bahwa sekalipun ada dalam kesulitan, jemaat Tuhan harus melakukan kebaikan. Kebaikan hati yang dilakukan atas dorongan hati yang tulus dan murni akan menghasilkan perubahan sikap hidup yang baik bagi semua orang yang menyaksikannya. Kebaikan hati yang tulus itu tumbuh dari sukacita. Sukacita yang mengalahkan kekhawatiran sehingga mampu berdoa dan mampu bersyukur. Dengan kata lain, kebaikan hati merupakan rangkuman dari hidup yang selalu bersukacita, yang tidak diwarnai dengan kekhawatiran, selalu berdoa dan selalu bersyukur. Hal-hal yang dilakukan ini adalah satu wujud dari kebaikan hati yang sesungguhnya, yang tanpa disadari menjadi kesaksian bagi semua orang. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaikan hati yang dilakukan untuk diketahui oleh semua orang dimaksudkan oleh Paulus bukanlah sebuah sikap
yang dibutuhkan dukungan, ujian, penghargaan. Tetapi dari sesama manusia, namun yang sama demi memperoleh janji, damai sejahtera, salah satu asas seperti yang Paulus ajarkan dalam kitab Filipi. Kitab Filipi ini adalah bahwa berdoa kepada Allah dan percaya kepadanya adalah mendatangkan damai sejahtera. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera yang melampaui segala akal kita selaku manusia, akal manusia yang berorientasi pada kehendak hatinya, tetapi damai sejahtera Allah bersumber dari Dia yang menjamin kehidupan kita sekarang sampai selamanya. Kebaikan hati bukan nanti dengan melakukan hal-hal yang besar, dengan mengeluarkan anggaran, dengan perencanaan yang matang, terorganisir, atau sistematis, tetapi dari hal-hal yang sederhana, yang kecil pun dapat membawa pembaharuan yang besar bagi lingkungan di mana kita ada dan bagi semua orang yang menyaksikannya. Bila dari hati yang mencintai lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan, dengan menyediakan tempat-tempat sampah, dengan menanam tanaman hijau, dengan menggunakan lahan pekarangan di tempat tinggal kita untuk menanam bunga dan rempah-rempah, dengan hidup sederhana, dengan saling menghormati dan menghargai dalam keluarga, terhadap yang lebih tua ataupun yang lebih muda, antar warga jemaat atau antar pelayan khusus, antar pemerintah dan warganya, dan terhadap semua orang. Persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, ajakan untuk melakukan kebaikan hati diketahui oleh semua orang, bergantung pada motivasi kita masing-masing. Motivasi warga gereja berpedoman pada panggilan Tuhan Yesus untuk percaya dan bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Matius 5 ayat 16. Terang akan dikatakan terang jika cahaya meliputi ruang-ruang yang gelap. Karena itu terang akan berfungsi dengan baik melalui cahayanya. Kita itu adalah terang yang harus bercahaya di depan orang. Cahaya itu adalah perbuatan baik yang dapat menjadikan penyaksinya untuk memuliakan Tuhan. Hendaklah kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang. Sebab kedatangan Tuhan nanti akan menuntut pertanggungjawaban kita atas setiap panggilannya bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat ini kita datang kepada peneduhan kasih. Sebelum itu kita datang pada puji-pujian dari jemaat. Jemaat kasih Tuhan, kita mendengarkan persembahan puji-pujian dari jemaat nomor 14 di silakan.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan masuk pada tata cara ibadah pada Tuhan Sidi Jemaat, di mana melalui tahapan pembelajaran dan pengajaran yang sudah diikuti oleh calon-calon Sidi Jemaat ini, maka mereka hari ini akan diteguhkan sebagai Sidi Jemaat yang baru. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mendengarkan pengajaran-pengajaran tentang panggilan orang percaya dalam persekutuan yang bertanggung jawab di tengah pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Sidi Jemaat adalah anggota-anggota jemaat yang telah terpanggil dan ikut bertanggung jawab dalam membangun tubuh Kristus. Kita mengakui dan percaya bahwa Allah yang memanggil dan memperkenankan kita untuk mengakui iman kepadanya, dan Allah dalam Yesus Kristus telah menghimpun anak-anaknya dari segala bangsa dan bahasa dan mempersatukannya menjadi satu tubuh, di mana Kristus adalah kepalanya dan kita adalah anggota tubuhnya. Baptisan yang telah kita terima menyaksikan dan mempercayakan bahwa kita diterima dalam perjanjian keselamatan yang kekal melalui Allah Bapa di sorga, Allah kuasa. Perjamuan kudus di mana Kristus memberikan roti dan anggur menjadi tanda dan lentera dari tubuhnya yang disalibkan dan darahnya yang dicurahkan.
Hal ini menghubungkan kita pada persekutuan yang benar dengan dirinya dan sesama kita. Dengan demikian, dalam persekutuan dengan Kristus, kita semua terpanggil untuk mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kata dan perbuatan, serta memberitakan dan memuliakan Dia dalam penantian kedatangannya yang kedua kali. Saudara-saudara calon sidi jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara sekalian, di hadapan Tuhan dan jemaat, maka hendaklah saudara-saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jawaban saudara-saudara didasarkan pada segenap hati dan percaya saudara-saudara. Yang pertama, apakah saudara mengaku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus penghibur yang memimpin kepada kebenaran? Yang kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa akan memegang pengakuan itu dan mengikuti Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dengan setia, baik di waktu suka maupun waktu duka, baik dalam hidup maupun dalam menghadapi maut? Yang ketiga, apakah saudara dengan sungguh-sungguh berkehendak menjadi anggota tubuh Kristus dan bersedia menerima tugasnya, yakni dengan setia mengambil bagian dalam pemberitaan firman Allah dan sakramen-sakramen, serta menjadi saksi Kristus dalam penantian kedatangannya yang kedua kali? Saudara Kristania Politon, apakah jawab? Ya, saya yakin, mengaku dan berjanji dengan segenap hatiku. Amin. Saudara Aurelia Mamangke, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengaku dan berjanji dengan segenap hatiku. Amin. Saudara Adelina Trivela Ratu, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengaku dan berjanji dengan segenap hatiku. Amin. Saudara Chelsea Karen Ratu, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengaku dan berjanji dengan segenap hatiku. Amin. Saudara Putri Graciela Supit, apakah jawab saudara? Ya, saya mengaku berjanji. Ya, saya yakin, mengaku berjanji dengan segenap hatiku. Amin. Saudara Kristi Momongan, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengaku dan berjanji dengan segenap hatiku. Amin. Saudara Tessa Kaulan, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengaku bersedia dan berjanji dengan segenap hatiku. Saudara Switi Desiana Reddy, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengaku dan berjanji dengan segenap hatiku. Amin. Saudara Venatasya Aminciri Pendo, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengaku dan berjanji dengan segenap hatiku. Amin. Saudara Pero Rompas, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin dan mengaku berjanji dengan segenap hatiku. Amin. Saudara Krisi Seha Lelenbor, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengaku dan berjanji dengan segenap hatiku. Amin.
Saudara Chelsea Manamsa, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Jessica Mika Rumondo, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Febri Olivia Rompas, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Cipilia Kristi Momongan, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Giovannia Natalia Wawon, apakah jawab saudara? Ya, saya bersedia mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Matthew Hamir, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Firly Febrian Tumalo, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Franky Popolita, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengaku dan berjanji dengan segenap hatiku. Amin. Saudara Yani Maramis, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengaku dan berjanji dengan segenap hatiku. Saudara Daniel Longkula, apakah jawab saudara? Ya, saya mengaku dan berjanji dengan segenap hatiku. Saudara Mario Momongan, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengaku dan berjanji dengan segenap hatiku. Saudara Resandi Nabenti, apakah jawab saudara? Ya, saya mengaku berjanji dengan segenap hatiku. Saudara Joan Manansa, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin dan mengaku dan berjanji dengan segenap hatiku. Amin. Saudara Firdiano Tambaya, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengaku dan berjanji dengan segenap hatiku. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, berdasarkan pada perjanjian Allah yang dimeteraikan oleh baptisan kudus yang kamu terima, bahkan berdasarkan pengakuan yang telah diucapkan, maka saya, sebagai hamba Yesus Kristus, menentukan kamu sebagai anggota sini jemaat Tuhan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan.
dan melengkapi, meneduhkan, menguatkan dan mengokohkan Islam sesudah kami beribadah lebih dalam. Dialah yang memegang kuasa sampai selamat. Amin. Saya mengundang orang tua dan sidi jemaat yang telah ditentukan atau wali atau keluarga atau pemani untuk menjemput masing-masing anak-anak kita. Majelis jemaat disilakan mengambil bagian di tempat semua. Saudara-saudara kita secara bergiliran menjemput anak kita dan bagi Mama Ani, Bapak Ani yang berkesempatan hadir, keluarga diberi kesempatan karena pengakuan sini ini hanya satu kali untuk kehidupan anak-anak kita.
Anggota sidang jemaat yang baru, berdasarkan pengakuan iman saudara-saudara, maka saudara sebagai anggota jemaat Yesus Kristus turut bertanggung jawab dalam tugas panggilan gereja Tuhan, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ingatlah senantiasa bahwa kamu adalah orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam oleh Roh. Disilahkan menghadap jemaat. Jemaat Yesus Kristus, kamu telah mendengar pengakuan mereka, maka kami menyerahkan mereka dalam kasih dan pemeliharaan saudara-saudara, di mana kita bersama-sama menjadi satu dalam Tuhan. Ingatlah kata-kata Tuhan kita Yesus Kristus, Aku memberikan perintah kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Disilakan untuk menghadap ke depan. Jemaat Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengenal setiap orang dengan namanya masing-masing. Kami mohon kepadamu kiranya Engkau menunjukkan jalan-Mu kepada mereka, dan senantiasa nama-Mu dimuliakan di seluruh dunia. Lindungilah kehidupan jemaat-Mu, bimbinglah mereka semua
yang mengaku percaya kepadamu untuk menyatakan kesaksian melalui hidup dan satu, sehingga dunia mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Disilakan berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan dengan sukacita, jangan karena terpaksa, karena Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita hatinya. Yang sempurna
dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Dan di dalam doa ini marilah kita sama-sama mendoakan bagi warga jemaat yang bergumul oleh karena sakit dan dalam pemulihan yang dialami oleh Bapak Yohanes Rombulan, Bapak Yanto Tambayong, Bapak Diki Momongan, Bapak Wilson Maramis dalam pemulihan, Bapak Beni Aseng, Bapak Amri Aseng, Ibu Canda Karolin Lao Ratu, Saudara Karolin Hasan dalam pemulihan, Saudara Sony Ratu dalam pemulihan, Ibu Selvi MS Rombulan, Ibu Rosali Rumungan Lao, Ibu Angel Asing Rumungan, Ibu Alce Ratu Pendong, Ibu Yeti Mowakil dalam pemulihan, Bapak Mukbar Monik dalam pemulihan, Ibu Kartini Salendu Nayuan, Ibu Janda Lin Montok dalam pemulihan, Ibu Yulin Supitratu dalam pemulihan, Bapak Yance Lewan dalam pemulihan, Bapak Alvin Ratu di Rumah Sakit Monumbia, Bapak Stanley Karunia di Rumah Sakit dalam pemulihan, Ibu Diakun Anakku Momongan Lao di Rumah Sakit Pemudayan, Adik Lombeli Lombuto di Rumah Sakit Monumbia, dan kita mendoakan bagi pria Bapak Jemaat Gubernur Kabupaten Depok yang akan mengikuti lomba seni dalam rangka Hari Pria Bapak Sinode Kembar. Juga kami mendoakan bagi keluarga yang bersyukur. Yang pertama, Ibu Janda S. Kaunan Manansal atas penumpuhan CD cucu Tesalonika Kaunan. Bapak Dani Tumalung hari ulang tahun yang ke-50 tahun. Keluarga Fadli Rembulan Pala atas tambahan anggota keluarga dengan Ezekia Farel, keluarga Tendian Maramis atas penyertaan Tuhan dan memperingati 1 tahun meninggalnya Bapak Martin Luther Tendian. Keluarga Felipe Mondor atas hari ulang tahun yang ke-17 anak kekasih Venatasia Pendon dan HUT ke-11 Kristabel Pendon. Keluarga Clifford Tumalung Manansal atas HUT yang ke-40 Ibu Siska Manansal. Keluarga Pendeta F. Remy Popot atas berkat Tuhan. Keluarga Hermanus Ratu atas penyertaan Tuhan. Ibu Janda Maria Ratu atas berkat Tuhan. Keluarga Ramon Lao Lapikan atas berkat Tuhan. Keluarga Maksi Mempulintar Ratu atas berkat Tuhan dan atas berkat Tuhan. Keluarga Ben Supit Ratu atas diwisudanya anak kekasih anak Valencia Supit. Biar mereka boleh mengikuti segala kegiatan yang ada di sana, itu boleh mereka ikuti dengan baik. Dan mereka akan pulang, biar Tuhan tuntun sertai mereka di perjalanan. Tuhan tibahkan mereka semua dengan selamat sejahtera. Terpujilah akan nama Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan di siang hari ini. Kiranya persembahan ini memperoleh berkat dalam kehidupan kami, terlebih dalam tugas pelayanan yang ada di gereja yang ada.
Bapa di sorga, biarlah kasih setia Tuhan akan terus menolong kami semua, memberkati kami semua di mana kami akan beraktivitas, menjalankan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Biarlah semua Tuhan yang akan menyertai, memberkati kami semua. Sehat kuat senantiasa menjadi bagian dalam hidup kami. Tak lupa juga kami berdoa kepadamu buat pria Kombapa yang akan mengikuti kegiatan dalam rangka hari ulang tahun pria Kombapa Gemibem. Jemaat Gemibem Katare Popo, khususnya pria Kombapa yang mengikuti kegiatan, biar Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Di saat mereka akan menyampaikan puji-pujian dan segala bentuk kegiatan yang lain, semuanya Tuhan yang akan ada dan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengikuti itu dengan baik. Demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa di sorga, ini kami yang datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan kami berdoa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini, dan saat ini kami akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikan pada hari ini makan kami, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan berita jemaat yang akan disampaikan oleh Badan Pekerja. Selamat siang, selamat hari Minggu, Shalom. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kita bersyukur di siang hari ini kita boleh bertemu lagi dalam satu persekutuan bersama di rumah Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengawali segala aktivitas di hari ini dan di minggu berjalan. Warta jemaat yang melayani peribadahan ini juga menjadi saluran berkat bagi kita semua. Ibu Penatua S. Ngio Ratu SPD dengan pembacaan Alkitab Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Untuk itu semua yang hadir tentu menyampaikan terima kasih kepada Kadim, dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan ini, tapi juga memberkati semua tugas kerja pelayanan selaku majelis jemaat, lebih khusus selaku penatua di kolom 21, memberkati aktivitas selaku ASN dalam kesehariannya di bidang pendidikan selaku kepala sekolah SDN 1 Popo, memberkati keluarga S. Ngio Ratu. Juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta W. Pandelaki STH yang sudah melayani peneguhan Sidi Baru. Menyampaikan banyak selamat kepada pemuda-pemudi yang sudah diteguhkan menjadi Sidi Baru, dan kiranya Tuhan selalu akan menyertai dan memberkati. Kehadiran dalam ibadah ini laki-laki 182, perempuan 340, jumlah 522 warga jemaat yang sudah beribadah, baik jemaat Katare Popo maupun jemaat tamu. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati.
Selanjutnya kami membacakan satu buah surat yang masuk berupa surat atestasi. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemibem Philadelphia Tuyat dengan ini memberi surat atestasi kepada nama Ibu Nelly Yuliana Repi. Tempat tanggal lahir Popo 6 Maret 1957, umur 67 tahun. Untuk pindah dari jemaat Philadelphia Tuyat menjadi anggota Gemibem Katare Popo. Demikian surat atestasi ini diberikan. Terima kasih. Teriring salam dan doa, Badan Pekerja Majelis Jemaat Philadelphia Tuyat, Gereja Masehi Injili Belang Mongondo sudah bertanda. Ketua Pendeta Eldima Maleke Sasuwuk Esteol dan Sekretaris Penatua Angelisa Tumilaar Kalimbe SE. Selanjutnya informasi ibadah dan informasi lainnya. Ibadah Majelis Jemaat dilaksanakan hari Jumat 1 November 2024 pada keluarga F. Pendong Lolombulan atas nama Diaken Jemi Pendong, dan ibadah dimulai pukul 18.30 atau setengah 7 malam. Ibadah pengurus pria Kombapa sewilayah Popo akan dilaksanakan hari ini Minggu 27 Oktober jam 3 sore bertempat di Jemaat Gemibem Eklesia Pangian. Pertemuan Rukun Tambayong hari ini jam 3 sore pada keluarga Ham Ratu Kalengkongan. Pertemuan Rukun Moonik hari ini jam 3 sore pada keluarga N Sumera Ratu. Puji-pujian minggu depan subuh Jemaat Kolom 16, siang Jemaat Kolom 17, dan malam Jemaat Kolom 18. Selanjutnya keuangan. Ucapan syukur keluarga dan pribadi. Yang pertama, keluarga atau Ibu Janda S. Kaunang Manansal bersyukur atas peneguhan Sidi Baru, cucu Tesalonika Kaunang. Sudah memberikan Rp350.000 dengan rincian persembahan syukur Rp100.000, Kadim Rp50.000, keluarga pendeta Wepandela Kita Kapente Rp100.000, Majelis Jemaat di kolom 3 Rp100.000. 2. Keluarga Dani Tumalon Moonik bersyukur atas hari ulang tahun ke-50 tahun Bapak Dani Tumalun. Keluarga memberikan Rp500.000 dengan rincian topangan pelayanan Rp100.000, Kadim Rp100.000, keluarga pendeta Wepandela Kita Kapente Rp100.000, Majelis Jemaat di kolom 6 Rp200.000. 3. Keluarga Farli Lolombulan Palar bersyukur atas ketambahan anggota keluarga dengan nama Hezekia Farel Lolombulan. Keluarga memberikan Rp300.000 dengan rincian persembahan syukur Rp100.000, keluarga pendeta Wepandela Kita Kapente Rp100.000, Majelis Jemaat di kolom 8 Rp100.000. 4. Keluarga Tendean Maramis bersyukur atas penyertaan Tuhan dan memperingati 1 tahun meninggalnya almarhum Bapak Martin Luther Tendean. Keluarga memberikan Rp500.000 dengan rincian persembahan syukur Rp200.000, Kadim Rp50.000, keluarga pendeta Wepandela Kita Kapente Rp100.000, Majelis Jemaat di kolom 16 Rp200.000. 5. Keluarga Fen Supitratu bersyukur telah diwisudahnya anak kekasih Nurse Valencia Supit Escape. Keluarga memberikan Rp1 juta dengan rincian persembahan syukur Rp400.000, Kadim Rp100.000, keluarga pendeta Wepandela Kita Kapente Rp200.000, Majelis Jemaat di kolom 16 Rp300.000. 6. Keluarga Kresdi Supitratu bersyukur
atas ketambahan anggota keluarga dengan nama Gracia Kerin Supit dan boleh beribadah di gereja saat ini. Keluarga memberikan 200.000 rupiah untuk persembahan syukur. 7. Keluarga Maksimo Kolintat Ratu bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan. Keluarga memberikan 1 juta rupiah dengan rincian persembahan syukur 500.000 rupiah, Kadim 100.000 rupiah, keluarga pendeta Wepandela Kita Kapente 200.000 rupiah, majelis di kolom 24 200.000 rupiah. 8. Keluarga Rumondor Pendong bersyukur boleh memperingati 40 hari meninggalnya almarhum John Rumondor dan boleh selesainya batu nisan dari almarhum John Rumondor. Keluarga memberikan 200.000 rupiah untuk persembahan syukur. 9. Keluarga Ramon Laolapian bersyukur atas berkat Tuhan memberikan 1 juta rupiah dengan rincian persembahan syukur 250.000 rupiah, Kadim 250.000 rupiah, keluarga pendeta Wepandela Kita Kapente 250.000 rupiah, majelis jemaat di kolom 12 250.000 rupiah. 10. Ibu janda Mari Laoratu bersyukur atas berkat Tuhan memberikan 1 juta rupiah dengan rincian persembahan syukur 200.000 rupiah, pembangunan 200.000 rupiah, Kadim 100.000 rupiah, keluarga pendeta Wepandela Kita Kapente 300.000 rupiah, majelis jemaat di kolom 12 200.000 rupiah. 11. Keluarga Hermanus Ratu bersyukur atas penyertaan Tuhan memberikan 200.000 rupiah untuk persembahan syukur. 12. Keluarga pendeta F. Repi Opot bersyukur atas berkat Tuhan memberikan 500.000 rupiah dengan rincian topangan pelayanan 200.000 rupiah, keluarga pendeta Wepandela Kita Kapente 300.000 rupiah. 13. Keluarga Fenli Pendong Rumondor bersyukur atas kasih dan perkenan Tuhan serta hari ulang tahun ke-17 pemudi Venatasha Pendong dan hari ulang tahun ke-11 Christabel Pendong. Keluarga memberikan 2 juta rupiah dengan rincian persembahan syukur 500.000 rupiah, Kadim 100.000 rupiah, keluarga pendeta Wepandela Kita Kapente 300.000 rupiah, majelis jemaat di kolom 27 400.000 rupiah, majelis jemaat di kolom 22 200.000 rupiah, majelis jemaat di kolom 4 100.000 rupiah, kostor 3 orang 150.000 rupiah, penyiar 3 orang 150.000 rupiah, pemain musik ibadah saat ini 50.000 rupiah, dan pemegang LCD saat ini 50.000 rupiah. 14. Keluarga Gliven Tumalun Manansal bersyukur atas hari ulang tahun ke-40 tahun Ibu Siska Manansal. Keluarga memberikan 600.000 rupiah dengan rincian persembahan syukur 100.000 rupiah, Kadim 100.000 rupiah, keluarga pendeta Wepandela Kita Kapente 200.000 rupiah, majelis jemaat di kolom 11 200.000 rupiah. 15. Keluarga Vicky Tewal Pendong bersyukur atas berkat Tuhan memberikan 1 juta rupiah dengan rincian persembahan syukur 250.000 rupiah, pembangunan 250.000 rupiah, Kadim 100.000 rupiah, keluarga pendeta Wepandela Kita Kapente 200.000 rupiah, majelis jemaat di kolom 4 200.000 rupiah. 16. Keluarga Rudolf Manopo Sumual bersyukur atas hari ulang tahun ke-55 tahun Bapak Rudolf Manopo dan hari ulang tahun ke-27 tahun Pemudi Octavia Manopo. Keluarga memberikan 500.000 rupiah dengan rincian persembahan syukur 100.000 rupiah, Kadim 100.000 rupiah, keluarga pendeta Wepandela Kita Kapente 200.000 rupiah, majelis jemaat di kolom 4 100.000 rupiah. Selanjutnya penerimaan lainnya. Pengembalian biaya seng kolom 9 200.000 rupiah, Bapak Sidi Rahman 200.000 rupiah, keluarga Jeratu Momongan 200.000 rupiah,
dan keluarga Ferry Ratulewan Rp200.000. Demikian warta jemaat di siang hari ini. Dan atas perhatian disampaikan terima kasih. Ya, minta maaf saat ini sebagaimana yang disampaikan dalam warta jemaat lalu bahwa kita akan memberikan topangan melalui pundi jalan menopang dana pensiun. Jadi seharusnya untuk topangan dana pensiun ini dilaksanakan pada minggu kedua. Cuma di minggu kedua itu ada topangan untuk topangan lain. Jadi saat ini kita akan memberikan topangan lewat pundi jalan menopang dana pensiun. Demikian warta jemaat di siang hari ini dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Shalom. Tambahan untuk ibadah di pos pelayanan di Siak pada minggu depan akan dihadiri oleh jemaat kolom 9 dan 10. Demikian.
Jemaat diundang berdiri. Kita memuji Tuhan, sentuh hatiku. Segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri. Jalan hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan sejahtera dan berbuatlah sebagai pembawa misi pembaharuan dari Allah di dalam Yesus Kristus dalam kata dan perbuatanmu. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Demikianlah ibadah. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.